Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk kalian bulan Oktober 2021. Selamat datang semuanya. Salam kenal juga buat yang baru hadir dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Sebelum aku masuk ke dalam readinganku, aku mau selalu ingatkan sama kalian bahwa readingan ini sangat general dan sangat umum. Jadi bisa resonate, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi kamu. Kalau misalnya tidak nyambung atau tidak sesuai dengan situasi kondisi kamu, berarti ini ya bukanlah readingan untuk kamu, sesimpel itu ya. Termasuk kalau misalnya kamu tidak sesuai dengan tarot readernya, dengan aku yang banyak panjang ngomongnya, juga termasuk apapun itu penempatan iklan dan lain sebagainya di dalam video ini, silahkan kalian move on, cari tarot reader yang sesuai, cari channel juga yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Oke? Jangan dipaksakan, ambil yang memang kalian butuhkan, tinggalin sisanya, dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Oke? Sampai ketemu di readingan kalian masing-masing. Aquarius single ini adalah untuk kalian yang single. Energi cinta, asmara, bulan Oktober 2021, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Aquarius. Temperance dalam keadaan terbalik, masih belum mendapatkan balance itu, masih belum pulih, masih banyak hal-hal yang kamu masih dealing gitu loh, diakibatkan dengan hal yang sudah lalu, dengan orang yang sudah lalu, dengan hubungan yang sudah berlalu, dan ini masih memberikan bekas yang belum bisa terselesaikan secara tuntas untuk kamu. Kamu masih belum mendapatkan balance kamu ya, masih kadang-kadang gue pengen maju ke depan tapi masih banyak perasaan-perasaan, masih banyak pikiran-pikiran yang menyebabkan ya ini masih belum seimbang sehingga jalan kamu bisa lurus ya. Kan kalau misalnya orang nggak seimbang, kalau orang misalnya nggak balance, dia tidak bisa melakukan postur-postur itu di dalam yoga ya. Tetapi kalau yang ini aku lihat, selama kamu belum mendapatkan balance itu kembali, biasanya itu menyebabkan masalah yang ya apa ya, kata-katanya itu kayak yang membuat kamu mungkin terjatuh ataupun membuat kamu jadi oleng gitu. Ya kalau orang nggak punya balance itu, yang pastinya ya sering oleng. Kalau oleng ya kadang-kadang dia jatuh gitu ya. Jadi mungkin kamu juga berusaha untuk maju ke depan, tetapi ya hal itu masih belum sepenuhnya bisa kamu let go. Belum tenang juga pikiran dan perasaan. The Tower card, buat beberapa dari kamu mungkin ada sesuatu ataupun hal-hal ini yang menyebabkan kamu terluka ataupun kecewa. Ini adalah hal yang mungkin kamu tidak lihat ini akan datang. Jadi kayak kamu diterpa oleh satu dentuman yang kamu tidak lihat bahwa ini akan datang, bahwa ini akan terjadi di dalam hidup kamu. Buat beberapa dari kamu baru kehilangan seseorang dengan cara apapun itu ya. Dan ini seperti shock gitu loh. Dan kamu masih belum bisa tegap berdiri. Buat beberapa dari kamu ada sesuatu yang udah set gitu ya di dalam pikiran kamu, dan ternyata kenyataannya ini tidak sesuai dengan hal itu. Seharusnya kan A, ternyata B. Seharusnya kan dia begini, seharusnya hubungan gue begini, seharusnya. Nah itu satu hal yang mungkin udah jadi pegangan kamu. Begitu itu hal kecabut dan lepas dari hidup kamu jadi kayak kehilangan pegangan gitu loh. Tapi buat beberapa dari kamu ini mungkin ada konflik ya. Konflik ini bisa berupa kamu konflik dengan orang lain, tetapi ini juga bisa kamu ada konflik di dalam diri kamu sendiri. King of Cup dalam keadaan terbalik. Ya, masih bergelut dengan perasaan-perasaan emosi kamu, dan ini bikin ya ini emosi kamu masih nggak stabil.
kamu sensitif mungkin, ya, gampang terpicu, ke-trigger sama segala macam hal. Mungkin juga hal-hal kecil gitu ya mengingatkan kamu dengan masa lalu kamu. Mungkin musik, mungkin lagu, mungkin foto, gambar, ataupun tempat-tempat dan lain sebagainya. Hal-hal bahkan mungkin pikiran-pikiran. Gue biasanya kalau malam minggu sama dia sekarang. Nah, itu mulai kamu kebenem lagi tuh sama perasaan-perasaan itu. Dan mungkin beberapa dari kamu berpisah dikarenakan orang ini melakukan sesuatu yang menyakiti dan mengkhianati kamu. Dan ini masih belum terima. Buat beberapa dari kamu ini masih dalam tahap denial, ya. King of One dalam keadaan tegap. Five of Swords dalam keadaan terbalik. Death card dalam keadaan terbalik. Tapi kok kalau aku lihat, tapi ini nih masih dalam tahap denial kok. Kalau aku lihat tuh masih dalam tahap gue belum terima. Ada satu situasi dan kondisi yang kamu belum bisa terima. Kamu berusaha untuk kamu berusaha ngelakuin banyak cara. Mungkin buat beberapa dari kamu belajar, kamu berkreasi, kamu menyibukkan diri di dalam di dalam pekerjaan dan ya pelajaran juga bisa ya kalau kamu masih kuliah gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat kamu berusaha untuk menyibukkan diri kamu secara sosial, kehidupan sosial ataupun kamu di dalam diri kamu sendiri dalam apa yang kamu kerjakan gitu ya. Kamu berusaha untuk membuka diri kamu, untuk berkenalan dengan orang, untuk menyibukkan pikiran kamu supaya tidak dioccupied sama masalah-masalah yang sudah terjadi di masa lalu yang pengen kamu singkirin gitu ya. Tetapi walaupun kamu nggak pengen untuk ngelawan itu, ada harapan-harapan, ada hal-hal yang masih gue belum terima gue belum terima ini semua terjadi. Gue masih belum bisa terima gue kehilangan orang ini. Tapi kayak kamu nggak bisa ngelakuin apa-apa untuk menghindari ini semua. Dan kamu mungkin lagi berusaha mempelajari segala situasi dari situasi dan kondisi kamu. Mungkin buat beberapa dari kamu ngelihat kok sepertinya kayak orang itu ataupun orang lain gitu ya nggak mengerti dengan perasaan gue. Mungkin buat beberapa dari kamu orang ini meninggalkan kamu atau baru bubaran, tapi kok mereka sudah kayak kok mereka nggak sedih sih? Apa mereka nggak punya perasaan ya? Tapi ya itu kayak kamu nggak bisa melakukan apa-apa untuk memfight, untuk melakukan apapun itu mencegah si akhir ini. Ya akhir ini kalau sudah datang, apapun itu bentuknya, di dalam bidang apapun, kita cuma bisa berusaha. Kembali lagi, yang berbicara ya semesta ini, alam ini. Manusia bisa berusaha, tapi kembali yang kuasa yang menentukan. Knight of Pentacles dalam keadaan tegap. Ya, buat beberapa dari kamu mungkin kamu memfokuskan diri kamu untuk ya fokus ke dalam koin-koin kamu, fokus ke dalam pekerjaan kamu, ke dalam bisnis kamu dan lain sebagainya. Cuman kamu kayak
ya udah deh, perlahan tapi pasti. Gue tahu gue bangun, gue bakal jatuh lagi. Gue bangun, gue bakal jatuh. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kamu bukan tipe orang yang bangun jatuh terus udah teriak-teriak terus nggak bangun lagi gitu loh. Dan membiarkan diri kamu ya di dalam situasi itu aja. Cuman kalau yang aku lihat, kamu berusaha, tapi kamu tahu ini akan takes time gitu ya. Kamu tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa cepet gue tinggalin, bisa cepet gue lepasin, bisa cepet gue lupain. Tapi kamunya tetap perlahan-lahan maju ke depan. Perlahan-lahan kamu terus berjalan. Walaupun kesengkat-sengkat, walaupun misalnya kesandung-sandung. Tapi kalau yang aku lihat, perlahan tapi pasti. Buat beberapa dari kamu, kalau aku lihat di sini, mungkin ada orang yang menawarkan sesuatu sama kamu. Tapi yang aku lihat, kamu juga tidak mau terburu-buru. Buat sebagian dari kamu ya, nggak semua. Tapi ini ada satu tawaran. Tapi kamu kali ini tuh pengen bener-bener, ataupun orang ini bener-bener juga ingin slowly gitu loh, take it slow. Menjajaki dulu, benar-benar mempelajari dulu 10 of One, karena kamunya masih belum siap, masih banyak beban yang kamu pikul. Dan kamu masih kayak, duh, gue gak mau deh ngebebanin diri gue yang masih belum beres nih sama yang sebelumnya. Perasaan gue juga masih belum beres. Gue masih belum mau untuk menawarkan ataupun menerima cinta ataupun terikat dengan orang lain. Tapi kalau aku lihat, mungkin kamunya sendiri tidak mau. Kalaupun ini ada orang yang menawarkan, ya, orang-orang yang menawarkan ini. Aku lihat kamu mungkin ya akan mendrop si tawaran itu. The Hangman. Ya, kamu pengen bisa lepas dulu, kamu bisa let go dulu, kamu bisa. Gua nggak mau memulai sesuatu dengan segala bagasi dari masa lalu. Baik ini adalah kamu, baik ini adalah orang yang menawarkan ini sama kamu, ataupun orang yang kamu lihat ini. Tetapi kalau yang aku lihat, gue harus ngelepasin diri dulu dari segala kenangan-kenangan ataupun dari segala emosi-emosi, dari segala kotoran-kotoran dari masa lalu gitu ya, yang masih bikin gue goyang, yang masih bikin gue kesandung-sandung tadi. Baru gue mau untuk mikirin ke arah sana, kalau memang ada orang yang tepat gitu. Tapi buat beberapa dari kamu, kalau buat beberapa mungkin spesifik ya, ada seseorang yang sedang mendekati apa didekati, ada orang yang, tapi kamu mau ya tetap mau take it slow gitu loh. Cuman aku ingetin, mungkin kamu sudah tahu, tapi aku mau ingetin, sebelum kamu selesaikan dengan complete, sebelum kamu benar-benar pulih, jangan mengobati luka hati dengan cinta yang baru. Karena akhirnya hal tersebut akan hanya menjadi tambelan, menghibur diri. Benarkah rasa kamu? Itu pertanyaan itu kan yang bisa jawab kamu sendiri gitu ya. Cuman mungkin kadang-kadang ada orang, daripada gue sendiri gue makin hancur, daripada gue nginget-inget dia, daripada ini gue susah lepas apa segala macam, dia mengalihkan itu ke orang lain. Entah ini langsung masuk ke apa, pengen langsung ada hubungan, ataupun mungkin cuman teman-teman aja tapi mesra gitu ya. Tetapi itu cukup membuat kamu
bisa keluar dari beban-beban kamu, bisa keluar dari keterikatan kamu dari masa lalu. Cuman itu bisa nggak? Apakah itu solid apa tidak? Gitu loh. Tanpa adanya pemulihan benar-benar di dalam diri kamu. Karena kadang-kadang orang melakukan itu di tengah jalan, dia sadar bahwa ini hanya pelarian. Nah, semoga sih enggak. Ya, semoga enggak. Cuma kalau yang aku lihat, ya take it slow. Kasih waktu sama diri kamu. Bukan berarti kamu nggak boleh dan nggak baik gitu loh di dalam kamu berteman, mengenal orang, dekat dengan orang. Bukan, cuman take it slow. Beri ruang dan waktu untuk kamu juga recovery dari apapun itu yang sudah menerpa kamu di masa lalu. Ya, dan nggak apa-apa kalau misalnya orang menawarkan misalnya menjadi teman curhat ataupun menawarkan menjadi membawa beban yang kamu pikul, karena aku ngerasa seperti itu. Kamu mungkin menemukan orang yang bisa berbagi beban yang kamu pikul karena ini berat. Dengan adanya dia, gue jadi bisa sharing, gue jadi bisa melihat dari segi pandang lain, gue jadi bisa melepaskan diri gue walaupun belum sepenuhnya, tapi gue mulai bisa berpikir dengan cara yang lain gitu. Itu yang aku lihat ya. Oke, thank you ya Aquarius udah mampir. Sampai ketemu lagi, kita lanjut ke yang couple. Aquarius couple yang berpasangan ini adalah energi cinta, asmara, pembacaan tarot bulan Oktober 2021. Aquarius Sun, Moon, Rising, Venus, dan kalian semua yang aku identifikasikan sebagai Aquarius ya. Five of Swords. Capek untuk memikirkan segala situasi yang terjadi dalam hubungan kamu. Ada mungkin seseorang yang suka cari masalah, cari gara-gara. Gue males ribut, gue males ngomong, gue males, ya udahlah biarin aja dia maunya apa, gitu loh, kayaknya begitu. Tapi akhirnya mungkin buat beberapa dari kamu nggak mau hubungan kamu jadi ribut ataupun ya konflik, sehingga kamu punya kecenderungan untuk ya udah deh kompromi aja deh, ya udah deh gue heein aja deh, ataupun kamu banyak mentolerir sikap dan perbuatan mereka yang seringkali membuat kamu pusing, kamu stres. The Hierophant, The Strength card. Hal-hal yang dilakukan oleh seseorang ini sudah banyak melukai komitmen ini, melukai hubungan ini. Buat beberapa dari kamu membuat adanya ketidakharmonisan di dalam hubungan kamu, tapi buat beberapa dari kamu mungkin ini sudah masuk ke dalam rumah tangga ya. Dan mungkin kamu ngelihat kelakuan orang ini kayak orang yang tidak punya pasangan. Apalagi kalau misalnya udah di dalam rumah tangga. Orang ini kelakuannya masih kayak bocah. Orang ini kelakuannya kayak orang yang belum nikah. Buat beberapa dari kamu mungkin ya dengan sikap-sikapnya dia, tapi buat beberapa dari kamu aku lihat mungkin ini adalah menghadirkan orang lain. Cuman itu tadi spesifik ya. Sikap dan tingkah lakunya orang ini membuat kamu lama-lama yang kamunya terus berkompromi, bertoleransi gitu ya dengan sikap dan kelakuan dan situasi yang kamu hadapi, lama-lama ya pastinya akan capek. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, aduh gue capek deh, gue pengen udahan. Udah kehabisan tenaga, udah gak kuat lagi, dan kamu udah kehabisan kesabaran. Kesabaran karena apa? Iya, karena kamu
udah lelah gitu loh, udah lelah untuk berjuang, udah lelah untuk fight terus sama orang ini, udah capek untuk berantem dan berjuang, tapi nggak ada nggak ada perubahannya gitu. Knight of Cup. Orang yang kamu dealing ini adalah orang yang memang tidak stabil di dalam emosi dan perasaan-perasaannya. Jangankan memikirkan orang lain, dia maunya apa, dia maunya kemana, dia rasanya apapun, dia masih mencari. Gitu loh. Jadi, buat beberapa dari kamu mungkin dia tukang selingkuh. Buat beberapa dari kamu yang tadi spesifik sekali. Ya. Dia bisa hangat sama orang lain, tapi sama gue kenapa nggak bisa begitu? Dia bisa baik-baik, dia bisa ketawa-ketawa, dia bisa manis-manis sama orang lain, tapi di saat bersama gue, kenapa begitu? Dan mungkin rasa kamu makin lama makin surut, makin padam, makin kering gitu ya. Kamu mungkin mulai kehilangan selera, kamu mulai kehilangan cinta dan rasa kamu terhadap hubungan ini dan terhadap orang yang ada dalam hubungan ini bersama kamu. Seven of Swords dalam keadaan terbalik. Dan mereka kayak iya terus-terusan begini gitu loh. Kesalahan yang mereka perbuat, hal yang menyakiti kamu, entah itu berbohong, entah itu berkhianat, entah itu memanfaatkan kebaikan kamu, memanfaatkan keadaan dan situasi serta perasaan dan lain sebagainya. Intinya adalah sesuatu yang melukai dan mengecewakan kamu. Dilakukan terus-menerus. Dia tidak pernah belajar dari kesalahannya dan tidak mau, kalau aku lihat di sini. Belum mau, mungkin bukannya tidak mau, belum mau. Masih belum bisa settle down, masih belum bisa untuk menentukan di mana sih gua mau berlabuh, di mana sih gua mau menempatkan diri gue, perasaan gue, itu dianya sendiri masih belum jelas. Dan ngadepin orang yang kayak gini pastinya ya stres. Yang tadinya mungkin bisa sabar, karena kamu nggak bisa mengendalikan orang ini, mengendalikan situasi dan kondisi ini. Orang ini tidak bisa dikendalikan, liar. Seven of Wands. Tetapi ada sesuatu yang buat mereka selalu datang lagi ke kamu. Mungkin buat beberapa dari kamu, begitu ada masalah dia pergi. Dia nggak mau ada komunikasi. Dia misalnya bilang, udah aja nih hubungan. Dia pergi, dia seneng-seneng sendiri dan lain sebagainya. Karena aku lihat nih, ini orang punya satu tantrum gitu ya, punya satu emosi yang juga meledak-meledak dan dia bereaksi mengikuti si emosi-emosi tersebut tanpa pikir panjang. Tetapi orang ini mungkin sering melakukan hal tersebut di saat dia marah, di saat apa yang menjadi keinginan dan kebutuhannya tidak terpenuhi, dia pergi. Tapi dia tahu ada sesuatu yang hanya kamu yang bisa kasih. Apakah ini masalah? Mungkin kamu yang bisa mengerti dia, kamu yang bisa memahami dia, kamu yang bisa sayang seperti itu sama dia, kamu yang bisa ngurusin dan lain sebagainya. Apakah itu mungkin kebutuhan, misalnya kebutuhan biologis, apakah itu mungkin kebutuhan materi. Tapi ada satu hal yang kamu adalah sumber yang terpercaya, yang dia bisa dia handalkan. Dan akhirnya setiap dia pergi, setiap dia melakukan hal yang sesuka hatinya itu yang membuat kamu sakit, begitu dia puas dia balik lagi. Dia balik lagi, nge-recharge lagi, memenuhi lagi apa yang dia lagi butuhin pada saat itu. Habis itu ya dia lakuin lagi. Lama-lama capek, lama-lama ya bosen lah dibeginin terus.
Sampai apa? Sampai mungkin pada saat ini kamu mulai mengetahui apa sih yang dia butuhin dari kamu. Apa sih yang dia mauin dari kamu? Kenapa sih dia begini mulu? Dan mungkin itu yang berusaha kamu ambil. Kamu nggak kasih lagi. Kamu berusaha bilang enggak sama dia. Tidak mengikuti, tidak menuruti apa yang dia inginkan. Karena kamu udah kehilangan dan kehabisan kesabaran. Gue udah gak bisa ngendaliin segala emosi dan segala perasaan gue. Dibeginiin terus, emang enak. For absurd. Iya, kamu capek, kamu butuh istirahat. Butuh istirahat dari segala situasi dan kondisi. Dan butuh istirahat dari orang ini kalau yang aku lihat. Karena mungkin orang ini berusaha masuk lagi, balik. Kalau aku lihat tuh kayak, ya itu kayak on off gitu loh orangnya. Pergi datang. Dia nggak suka, dia nggak nyaman, dia nggak seneng, dia nggak terpenuhi di sini, cabut. Tapi habis itu datang lagi, ngelakuin lagi. Awalnya mungkin janji-janji manis. Gua bakal berubah, gua bakal ini, gua bakal itu, gua bakal ini, gua nggak lagi dan sebagainya. Begitu kamu udah mulai kebuka lagi, begitu kamu udah mulai meleleh lagi, dia begitu lagi. Dan kamu kayak gue butuh break deh, gue butuh istirahat pikiran gue butuh istirahat perasaan gue udah capek segala macam, termasuk mungkin ke masalah fisik kamu udah capek, mungkin kamu juga selain masalah-masalah ini, tanggung jawab di dalam masalah hubungan buat beberapa dari kamu mungkin sudah menikah dan sudah punya anak, tanggung jawab ini semua juga ditimpain ke gue dan gue udah capek. Bukannya gue udah capek dan memenuhi segala kebutuhan ini, dia hargain gue, tapi gue terus dirongrong, gue terus disakiti, gue gak pernah dihargain, gue gak pernah dihormatin, gak pernah di-appreciate apapun yang gue lakuin untuk orang ini. Karena yang aku lihat di sini, orang ini tuh ada perlunya gitu loh di kamu. King of Swords, the Emperor. Ya, selama orang ini tidak punya kejelasan dan mau merubah sikapnya, ini ada yang membutuhkan butuh waktu dan ruang. Kasih deh gue kesempatan untuk mikir. Gue lagi capek. Gue gak mau diganggu. Gue lagi gak mau ngomong. Sebelum lu jelas, lu maunya apa? Mau sama gue kah? Mau sama orang lain kah? Mau meneruskan hubungan ini kah? Atau mau udahan kah? Lu maunya apa? Selama orang itu belum jelas, kalau yang aku lihat, ya nggak akan bisa jalan gitu ya. Dan aku ngelihat di sini kamunya pun sudah mulai punya pikiran itu. Kalau nggak jelas ya sudahlah. Daripada gue harus begini, gue udah capek hati ngadepin elu terus. Dan mungkin orang ini tuh punya satu kayak senjata gitu loh. Jadi kalau misalnya apa yang dia inginkan tidak terpenuhi, mungkin dia ngambek atau silent treatment atau stonewalling. Jadi kalau misalnya kamu tidak membuat dia happy dan memenuhi kebutuhan dia diemin, dia blok komunikasi, dia nggak mau dihubungin, dia ngilang, berharap kamu nyariin, berharap kamu bakal kelimpungan, kamu bakal terima lagi dan memberikan apa yang dia inginkan dari kamu. Karena dia merasa itu adalah powernya dia. Sehingga dia mengabuse itu untuk mendapatkan apapun itu yang dia inginkan dari kamu. Dan selama kamu tidak bisa berkata tidak akan apa yang dia butuh dan inginkan dari kamu, dia akan selamanya melakukan hal ini kepada kamu. Baik itu di dalam hubungan mungkin pacaran, baik itu mungkin di dalam hubungan yang sudah menikah. Orang ini
ya masih begitu. Tetapi selama kamu membukakan pintu kesempatan itu kepada mereka untuk melakukan hal ini, ya mereka akan terus-menerus melakukan hal itu. Jadi, jalan keluarnya adalah kamu harus punya ketegasan, mengambil langkah dan tindakan. Juga berani memutuskan. Karena apa? Mereka tahu kelemahan kamu. Kamu pun harus tahu apa yang mereka butuhkan dari kamu. Dan itulah yang membuat mereka terus-menerus masuk keluar dalam kehidupan kamu. Selama kamu masih ngebukain ini pintu sebesar-besarnya, ya mereka ya tetap aja. Selama dia masih punya kunci cadangan, ya dia bisa buka pintunya walaupun udah kamu ceklek kunci. Jadi apa? Harus ditutup, harus diganti kuncinya gitu loh. Kalau memang mau berubah. Dan memang harus tegas. Kadang-kadang ketidaktegasan kita itu bisa dipergunakan orang untuk memanfaatkan kita karena itu adalah satu kelemahan yang dipergunakan orang lain untuk bisa bukain pintu itu gitu. Tapi kamu lagi banyak merenung, lagi banyak berpikir, kamu juga lagi pengen kayak punya waktu off gitu ya dari orang ini, dari hubungan ini, karena ini udah pusing banget dan ini jadi beban pikiran kamu yang sangat-sangat amat berat gitu. Karena ini skenarionya kayak berulang. Ya satu-satunya cara harus ada satu orang yang memutuskan supaya lingkaran itu tidak berputar-putar di situ saja. Oke, kita lihat ada energinya Leo, ada energinya Taurus, ada energinya Aries, ada energinya Libra, Gemini, Scorpio. Itu yang aku lihat kenceng ya. Tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.